Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai proses pemodelan state space dari sistem mekanik rotasi. Jadi ini hanya salah satu contoh saja. Kita masih mengambil contoh kasus yang sebelumnya pernah kita bahas, yaitu suatu sistem mekanik rotasi yang terdiri dari suatu benda yang memiliki momen inersia yang diberikan suatu torsi T sehingga dia bergerak berputar dengan kecepatan omega. Meskipun demikian, terdapat sebuah rotational damper yang menahan laju dari putaran benda tersebut. Pada pertemuan sebelumnya, pada video-video sebelumnya, telah kita dapatkan bahwa fungsi alih yang mendeskripsikan omega S per TS, di mana T ini adalah torsi sebagai input dan omega di sini adalah kecepatan putar dari benda tersebut sebagai output, dideskripsikan dengan 1 per JS plus B. Nah, dari 1 per JS plus B ini kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk state space. Secara konversi kita bisa menggunakan fitur TF to SS yang ada di dalam MATLAB. Namun secara perhitungan kita juga bisa memperolehnya melalui tahapan sebagai berikut. Masih sama, yang pertama kita mengadopsi persamaan sigma torsi, yaitu J atau momen inersia dikalikan dengan turunan pertama dari kecepatan putarnya atau percepatan sudut. Dan di sini T dan juga torsi yang dihasilkan oleh redaman itu bersifat melawan torsi masukan, sehingga di sini nilainya negatif. Sedangkan T di sini nilainya positif karena dia memiliki arah yang berlawanan dengan damper, jadi harus berbeda tandanya. Dan T inilah yang lebih dominan untuk menggerakkan benda tersebut yang memiliki momen inersia J untuk berputar dengan kecepatan putar omega. Untuk sistem ini kita bisa dengan mudah memisalkan X sama dengan omega dan X dot sama dengan D omega dt, karena di dalam komponen input yaitu T atau torsi kita tidak memiliki komponen derivatif, sehingga kita tidak perlu mencari permisalan dengan cara yang lebih rumit seperti yang kita jumpai pada contoh sistem mekanik translasi. Nah, di sini langsung saja kita tuliskan bahwa X dot atau D omega T dt ini ya, D omega T dt ini kita berpindah ke sini. D omega T dt adalah X dot, kemudian T-nya ini karena dia sebagai masukan maka berubah menjadi U, dikurangi omega di sini, dia berfungsi sebagai state karena omega D omega T dt di sini adalah X dot, berarti omega T adalah X. Sesuai dengan permisalan kita yang ada di sini. Nah, mungkin ada yang bertanya, mengapa yang dimisalkan X dot sama dengan D omega
dt. Ya, karena tidak ada variabel lain atau komponen lain selain omega t yang bukan berupa input atau masukan dari sistem. Karena kita tidak bisa memisalkan X itu adalah masukan dari sistem. Nah, di sini kita tahu X dot, kemudian ini sudah ada X, ini U, tinggal kita cari persamaan yang menjelaskan penyelesaian dari X dot, yaitu X dot sama dengan ini min BC nya pindah ke ruas yang berseberangan, begitu juga ke variabel U, sehingga didapatkan X dot sama dengan min B per C kali X plus 1 per C kali U. Nah, dari ini kalau kita lihat, ini polanya sudah sesuai dengan persamaan state, yaitu X dot sama dengan AX plus BU. Sehingga untuk matriks A-nya bisa dengan mudah kita tentukan matriks A-nya adalah minus B per C dan matriks B-nya adalah 1 per C. Adapun untuk matriks C, simply kita dapatkan 1 karena kita sudah tahu bahwa Y-nya atau outputnya adalah omega. Jadi cukup simple untuk contoh kasus sistem mekanik rotasi ini. Semoga dari penjelasan ini mampu memberikan manfaat. Terima kasih. Beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe.